Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya. Dan sudah waktunya gitu. Kemarin sudah part terakhir ya, pengetahuan kuantitatif. Sekarang waktunya penalaran matematika gitu ya. Part 1 nih, ya kan, di season 5. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 1. Hanatul Z. Udah kebiasaan pakai Hanatul Z ya gue ya. Di tengah peperangan ini. Jadi nomor 1 ini kita baca. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut, berarti ini rata-rata keseluruhan ya. Jadi rata-rata daripada 28 siswa. Ya kan, 12 tambah 16. Terus setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid. Ya, oke. Jadi ada 4 murid yang dibawa KKM nilainya untuk remedial gitu ya. Selanjutnya setelah remedi mereka naik 7 poin. Gak tahu udah KKM-nya berapa tuh. Naik 7 poin. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Ini rata-rata laki-lakinya, berarti terhadap 12 siswa ya. Gitu. Rata-rata nilai ulangan murid perempuannya sudah. Kita tinggal pakai rata-rata keseluruhan siswa gitu ya, sigmanya gitu kan. Terus dikurangi dengan rata-rata yang dikalikan dengan jumlah laki-laki gitu, rata-rata laki-laki gitu. Bagaimana? Intinya gue tulis di sini pakai sigma X, di mana gitu ya, 80 ini adalah rata-rata keseluruhan siswa dikali 28. Yang jumlah tersebut bisa diperoleh dari rata-rata laki-laki, nilai laki-laki ya, 12 orang ini ditambah dengan rata-rata si perempuan ini, si perempuan dikalikan dengan 16. Ya kan, karena siswa perempuan 16 gitu. Kita langsung saja nih. Ya, X bar P. Ya, X bar P. 16-nya gue masih simpan di sini. 80 kali 28 gue udah hitung, yaitu 2240 kurangi 936. Nah ini ya dikurangi hasilnya berapa? 1304 bagi 16 langsung saja di sini. Nah ketemulah rata-rata dari 16 siswa perempuan itu sebesar 81,5. Tinggi ya, tinggi. Nah di nomor 2 ini dengan cerita yang masih sama, tapi pertanyaannya ada 4 gitu ya. Ini pertanyaannya ada 4 nih. Nah yang pertama kita cek dulu kebenarannya. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Jadi 80, oke. Rata-rata tanpa 4 siswa remedi. Tanpa 4 siswa remedi. Ya begitu. Jadi 80 ya kan, 80 dikalikan dengan 28 yang tadi dikurangi dengan 52 ya, nilai 4 siswa tersebut gitu. 66 ini dibagi dengan berapa yang kita harapkan? 28 kurangi 4 yaitu 24. Tinggal 80 kali 28, coba dulu. Yang ini 236 bagi 24. Nah, kita main coret-coret aja dulu. Bagi 4 ini 6, ini bagi 4 20, ini dibagi 4 5 3 6 59 ya. 59. Jadinya ya sudah, ini kayaknya nggak bisa dibagi lagi. Bagi 3 apakah bisa? Nggak bisa ya. Jadinya ini dikali adalah 560 kurangi 59 bagi 6, ini jatuhnya 501 per 6, yaitu gue udah hitung 83,5. Apakah 83,5? Benar. Nomor 2, sebelum remedial rata-rata ulangan murid yang mengikuti. Oke. Ini berarti 230. Oke. X barnya tulis dulu 4 remedial. 236 bagi 4. Nah, bagi 4 tadi berapa? 59. Ini berarti salah ya. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81 setelah remedial. Rata-rata seluruh murid itu. Jadi 80 kali 28 ditambah 7 kali 4.
Nah, kenapa 7 kali 4 ini pertambahan poin? Yang tadi udah dijelasin. Ya kan, setiap siswa naik 7 poin gitu. Kompak bener gitu ya kan. Dibagi 28. Nah, dibagi 28 ini X bar setelah remedi. Nah, bagi 28, 7 kali 4 berapa? 28 kan? Set. Jadinya 80 tambah 1, 81. Benar, oke. Jangkauan data tidak bisa kita tentukan karena datanya tidak diketahui. Yang nilai minimum berapa, maksimum berapa. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 3 gitu. Aman banget. Yang sama, ceritanya yang sama gitu ya. Nah, dalam kelas akan dipilih pengurus inti kelas terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah berapa gitu. Yang pertama harus kita tahu NS-nya, yaitu kombinasi 285. Kenapa 285? Karena dari 28 siswa tersebut kita milih 5, itu NS-nya ya. Banyak kejadian. Nah, kita coba hitung dulu kombinasinya. Pakai coretan aja. Paling sederhananya berapa? Ini 27, 26, 25, 24. Gue berhenti di sini karena rumus kombinasi itu kan seperti ini. Rumus kombinasi itu 28 faktorial. Ya udah gue pakai contoh itu. Di sini kan 28 kurangi 5 faktorial. Ya kan, ini 5 faktorial. Dimana ini hasilnya adalah 23 faktorial. Kita bisa coret untuk hasil 23 faktorialnya di sini. Jadi di sisa ini kan. Oke, paham? Oke, seperti itu. Sekarang kita coba coret-coret 24 sama ini 4 kali 6 ya kan. Ini 5, ini 5. Oke, keep itu. Selanjutnya, untuk kemungkinan A dengan 1, ya kan, dengan A1 itu adalah 1 laki-laki, yaitu perempuannya berarti 4, ya kan, berarti laki-lakinya 1. Nah, itu. Ya udah, kita hitung juga nih di sini. Di sini sampai 4 juga, 16, 15, 14, 13, ini 4, 3, 2. Yang ini 12. Gitu ya, nggak usah dihitung sih. 4 kali 3 ini yang mana? Yang ini nggak apa-apa, 7. Nah, begini. Selanjutnya NA dengan 2 laki-laki. Nah, NA dengan 2 laki-laki berarti ini 16, ini 3, ini 12, ini 2. Nah, begitu. Berarti ini 16, 15, 14, ini 3, 2, 6. Ada yang bisa dibagi 6? Enggak ada ya kayaknya. Gini deh, nah 5, 7 dikalikan dengan 12, jadi ada 12, ada 11 bagi 2, nah ini 6, 66. Jadi total kemungkinan peluangnya bagaimana? Peluang A total, nah begini, 16 kali 15 kali 7 kali 13, yang ini loh, yang ini udah masuk, terus ditambahkan dengan 16 kali 5 kali 7 kali 66. Nah, kali 66 ya, gue langsungin. Yang ini sisa 28, 27, 26, dan 5. Kita tinggal coret-coret yang ini. Oke, main coret-coret. Ini 5, ini harus coret, ini juga coret, ini 3. Selanjutnya kita bagi dengan 3 juga. Ini 3, ini 9, ini bagi 3, ini 22, ya kan? Ini bagi 3, 1. Nah, selanjutnya kita bisa coret apa? Bagi 4. Oke, ini bagi 4, 4. Ini bagi 4, 7. Ini bagi 4, 4 ya kan? Ini 7, 7, 7. Coret gitu. Sisa bagi 2. Ini bagi 2. Bagi 2. Ini bagi 2. 13. Oke, berarti sisa gue rapihin ya, sisanya 2 kali 13 tambah 2 kali 22, iya enggak? 9 kali 13. Nah, ini di total jadi 70 per 117. Nah, begitu. Jadi cara mudahnya kita
biarkan saja kombinasinya, nggak usah dihitung perkalian, kita pakai coret-coret seperti biasa. Nomor 4 ya, nomor 4 ini kita langsung baca dulu total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia. Nah, Liga Serie A Italia itu ada 20 klub. 20 klub. Jadi setiap klub ini ya melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Jadi 20 nih. Gini. Ilustrasinya misalkan ada klub Napoli. Nah, Napoli ini akan versus 19 klub yang lain sebanyak 2 kali. Dikali 2 gitu. Jadi Napoli ini bertanding sebanyak berapa? 19 kali 2. Berapa itu? 38 gitu. Paham ya? Itu ilustrasinya. Berarti untuk yang lainnya gimana? Untuk yang lainnya berarti misalkan Napoli, sekarang Atalanta. Nah, untuk Atalanta berarti versus 19 juga. Di mana 19 ini sisanya 18 karena Atalanta dan Napoli sudah terpasangkan di sini nih. Paham? Paham? Gak ilustrasiin lagi lebih kecil, yaitu A ya versus 19 ya, 19 tim. Nah, 19 tim ini udah ada dipasang nih, ada A versus B gitu. Otomatis di sini nggak perlu ditulis B versus A, nggak usah gitu kan. Jadinya B nya ini versus 18 sisanya ya gitu ya. Semoga paham. Kita pakai rumus saja langsung biar enak gitu. Total versus, dimana kita pakai kombinasi 22. Pasangannya kan 2, tidak memperhatikan urutan kan, seperti yang gue bilang A versus B itu sama dengan B versus A gitu kan. Nah, understand bro. Berarti 20 19 ini bagi 2 sama seperti tadi ngitungnya ya kan, 190. Nah, 190 ini dikali dengan 2 berapa? 380 ini sebanyak 380 pertandingan total untuk Liga A itu. Selanjutnya, dengan cerita yang sama, jika pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah, nah, kita hitung dulu Atalanta ini. Total pertandingan yang kita perhitungkan ada 7 ya. Sesuai dengan pernyataan. Berarti Atalanta itu sesuai ini 2 pertandingan menang. 2 menang ditambah sisanya imbang. Nah, 5 imbang. Berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 1 ya. 6 tambah 5 11. Kita nyari yang lebih dari 11 poinnya gitu ya, biar menempati posisi kedua gitu ya, seenggaknya bersaing dengan Atalanta. Yang nomor 1 yang kalah ini nggak usah dihitung ya, yang kalah ini ya coret aja langsung. Nomor 1 3 kali 3 tambah 3 yaitu menjadi 12. Oh, ini masuk. Yang nomor 2 3 kali 3 adalah 9 tambah 2 ini 11. Ini 3, nomor 3 kali 3 tambah 4. Nah, ini 13. Ini masuk. Selanjutnya yang nomor 4, ini udah otomatis enggak ya. Tambah berapa? Tambah 0 ya. Ini 9. Ini jelas enggak masuk. Jadi kita lihat 1 dan 3 aja.